Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markompur. Pemirsa, migrasi penyelenggaraan penyiaran menuju teknologi digital kini sudah menjadi tuntutan seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yakni program dari anaso menuju ke digital ataupun analog switch off. Sehingga penyiaran di wilayah Sumatera Utara khususnya ini diminta untuk mampu mempresentasikan hal-hal yang bersifat edukatif dan juga inovatif yang tentunya menjadi representasi untuk masyarakat tahu terhadap keberpentingannya pada masyarakat luas dan kemaslahatan banyak masyarakat. Lantas sejauh ini pemirsa, bagaimanakah di wilayah Sumatera Utara terkait penyiarannya pasca peralihan analog switch off tersebut? Apakah sudah masuk kategori penyiaran yang berkualitas dan juga sehat di wilayah Sumatera Utara? Dan seperti apa tanggapan dari kedua narasumber kami, yakni ada Ketua KPID Sumut dan juga akademisi akan hal tema menarik kami pada sore hari ini, yakni penyiaran digital sehat dan berkualitas. Tentunya pembahasannya ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan rekan cantik saya ada Azifah Zahrianis. Hampir dilupakan, tapi nggak apa-apa Azril, saya tetap ingat sama Anda Azril. Dan hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan Azril dan menemani Azril ya, di mana lagi kalau bukan di Markompur. Dan tadi sudah disipilkan oleh Azril terkait topik menarik kita, yakni penyiaran digital sehat dan berkualitas. Tentunya saat ini kita sudah memasuki era digitalisasi, bahkan juga untuk penyiaran juga sudah memasuki era digitalisasi. Dan tentunya kita ingin mengetahui sejauh mana dan bagaimana kira-kira sudah tercapaikah digital yang sehat terkait dengan penyiaran ini dan juga berkualitasnya penyiaran yang ada di Indonesia. Tentu akan kita bahas dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Dan ada siapa Azil, silahkan. Terima kasih Ziva atas atensi Anda dan pemirsa. Untuk itu kami langsung memperkenalkan kehadapan Anda, yakni narasumber yang hebat dan juga kompeten yang selalu akan memberikan pandangan positifnya terkait penyiaran, yakni Ketua KPID Sumut, Bapak Anggia Ramadhani. Biasanya saya panggil Bang Anggia. Kabar baik Bang? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bang? Sehat. Alhamdulillah sehat. Dan juga Ziva ada yang punya yang sana. Siapa Ziva? Silahkan. Oke, baiklah Azil, dan selain dari Bang Agi, kita sudah tidak asing lagi dengan narasumber yang satu ini. Karena bukan orang asing, udah tahu betul saya ya? itu. Iya, betul Azil. Dan di sini sudah dihadirkan Abangda Padian Adi Siregar selaku akademisi. Halo Bang Padian, apa kabar? Ya kabarnya baik Mbak Gigi dan Bang Azril. Luar biasa Kabar ya. sehat ya Bang ya? Sehat. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Selalu menginformasikan hal-hal yang edukatif kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara pasti ya? Betul sekali Azil. Dan langsung saja Azil, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang menarik kali ini. Dimana saya ulangi lagi terkait dengan topik menarik kita, yaitu penyiaran digital sehat dan berkualitas. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk dapat bergabung bersama dengan kami di telepon interaktif kita 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan menarik dari Anda. Baik. Tapi sebelum ditanyakan pada pemirsa di rumah, kita duluan ya nanya ya Azril ya. Saya atau Ziva ini duluan? Kita sudah tanya gimana? Okay. Saya aja terlebih dahulu ya Ziva. Baik Azril, silakan Azril. Mewakili pemirsa di rumah sana, pastinya pemirsa di rumah sana per 1 Agustus kemarin TV yang katakanlah analog ini sudah beralih ke digital, yang seyogianya ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2020 terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Program analog switch off ini telah hadir dan juga terjadi di wilayah Sumatera Utara ini. Lantas bagaimana pandangan dari Ketua KPID Sumut, Bang Anggia Ramadhani akan hal tersebut? Apakah kita sudah masuk ke kategori penyiaran yang bersifat kualitasnya ini ada dan juga sehat? Iya, baik. Jadi sekarang ini kita sudah masuk kepada TV digital ya, pasca ASO, dan ini merupakan amanah undang-undang. Jadi perubahan teknologi dari analog ke digital. Konteksnya apa? Supaya masyarakat ini dihadirkan oleh teknologi televisi yang menarik, yaitu yang kualitas gambarnya bagus dengan audio yang baik. Tapi kan kita tidak hanya bicara tentang infrastruktur, artinya harus dibarengi dengan kualitas isi siaran yang sehat tadi. Ya, seperti KPI sesuai amanah undang-undang juga siaran sehat itu siaran yang berkualitas adalah siaran sehat. Jadi gini.
kita melihat ya, tapi dari segi survei juga ada 2 masih program TV yang kita lihat ini masih kurang baik ya. Artinya yang buruk lah kita bilang, itu pertama adalah infotainment, yang kedua adalah sinetron. Ya. Lalu apa peran KPI ya agar kualitas TV pasca asuh ini di era TV digital ini bisa menjadi TV yang sehat dan berkualitas. Jadi memang dari KPI pusat sendiri ya, secara kelembagaan KPI dan KPID Sumatera Utara telah melakukan beberapa FGD bagaimana meningkatkan kualitas isi siaran. Jadi kemarin juga KPI pusat sudah melakukan FGD ke UGM ya. Jadi ada beberapa program ya bagaimana membuat sebuah ekosistem siaran sehat itu. Nah, jadi yang pertama kita mendorong khusus untuk lokal ya, adanya perda penyiaran ya, perda penyiaran agar kearifan lokal ini atau budaya-budaya lokal ini masuk dalam konten-konten lokal. Jadi ketika ada konten lokal itu tidak meninggalkan nilai-nilai kebudayaan seperti yang ada di Jogja, kemudian di Bali itu kan ada perda penyiarannya. Mereka mengangkat nilai-nilai kebudayaan. Kemudian juga kita juga masuk ke wilayah kampus agar kampus-kampus ini juga menyiapkan sebuah program studi broadcasting atau televisi gitu agar melahirkan SDM penyiaran yang unggul dan berkualitas itu gitu loh. Jadi inilah bentuk komitmen KPI agar kualitas siaran ini bisa menjadi sehat dan berkualitas. Kemudian juga dalam konteks memproduksi tadi, kita juga dari KPI pusat juga sudah mendorong agar asosiasi periklanan ya. Nah, untuk mendorong supaya beriklan bukan hanya di televisi nasional, tapi di televisi daerah juga agar tadi bisa memproduksi konten-konten lokal yang berkualitas itu. Baik Bang, kira-kira sudah berjalankah atau mungkin sudah tercapai kira-kira dari peran yang sudah dilakukan oleh KPID sendiri Bang? Sudah ya, kalau kita kan melihat KPI pusat ya, KPI pusat sudah melakukan FGD, nanti hasil FGD-nya ini akan membuat sebuah formulasi yang nantinya akan disampaikan atau diluangkan ke KPID di daerah masing-masing ya, termasuk KPID Sumut. Jadi kita juga mendorong kalau daerah ini kan ya bagaimana adanya konten lokal yang berkualitas, kemudian juga mendorong adanya perda penyiaran supaya tadi kebudayaan ini bisa mengangkat nilai-nilai kebudayaan kearifan lokal yang ada di daerah. Seperti ya kita contoh tadi saya bilang ada di Bali, kemudian Yogyakarta. Nah, ini kan tumbuh industri penyiaran dengan siaran yang berkualitas itu. Nah, itu kita juga sudah bertemu dengan pimpinan DPRD untuk mendorong adanya perda penyiaran. Kemudian juga kita juga udah berkomunikasi ke industri yang berjaring juga, industri lokal juga agar menyiapkan konten-konten lokal yang berkualitas. Tapi lagi saya bilang ini kan tidak lagi biaya produksi itu kan juga tinggi. Ya. Jadi kita mendorong supaya asosiasi periklanan juga membantu untuk TV-TV lokal ini agar bisa memproduksi konten-konten lokal yang berkualitas itu. Jadi jangan yang kita lihat di jam tayang yang tetap juga di tengah malam, siaran relay gitu. Baik Bang Anggi, lantas ini juga menjadi pertanyaan pemirsa di rumah sana. Kalau kita lihat banyak sekali tayangan-tayangan TV yang memiliki sajian-sajian pada klasifikasi tertentu, baik itu sinetron seperti yang Anda katakan dan juga infotainment yang masuk kategori ini tidak sehat untuk sebagai tayangan. Lantas siapa yang memiliki peran dalam fungsi pengawasannya agar selektivitas terhadap sajian siaran yang akan ditampilkan kepada masyarakat ini benar-benar selektif Bang? Ya, itu kan tugas dan fungsi KPI ya, kita sebagai pengawasan agar kualitas isi siaran ini berkualitas. Makanya bagaimana mendorong tadi sudah disampaikan infotainment dan sinetron ini kalau hasil survei itu masih yang kategori siaran yang tidak sehat lah, buruk dalam tanda kutip. Makanya kita akan tadi saya sudah komunikasi dengan KPI pusat, nanti akan dipanggil tuh infotainment dengan sinetron tadi untuk ini loh pandangan masyarakat terhadap kualitas infotainment dengan sinetron ini agar juga mulai ditingkatkan kualitasnya gitu. Jadi bukan hanya kita melihat ada infotainment buruk terus langsung kita diamkan, enggak. Kita juga akan memanggil tadi, makanya saya bilang saya koordinasi dengan KPI pusat sudah akan memanggil ya pihak infotainment kemudian juga infoproduksi sinetron agar meningkatkan kualitas
siarannya gitu. Oke, yang artinya dari KPI dan juga KPID ini akan juga memiliki membentuk wadah untuk saling berdiskusi kepada perusahaan-perusahaan terkait seperti infotainment maupun untuk sinetron agar memiliki tampilan kualitasnya kepada masyarakat ini bisa seperti edukatif ya Bang, seperti itu. Baik, sebelum ke Jiva ya, Jiva saya mau terlebih dahulu ke Bang Padian Adi Siregar nih. Kalau apa yang dipersembahkan melalui ujaran dari Bang Anggiat Ramadhani ini artinya sudah banyak hal yang dilakukan dari pihak KPI di Sumut ini hingga KPI pusat untuk saling mengawasi terhadap sajian-sajian ini. Kalau Bang Padian melihat selaku akademisi ini, sudah pantaskah kita masuk ke kategori siaran sehat dan juga berkualitas? Ya memang kalau kategori sehatnya ya tentu masih jauh ya. Karena memang PR-nya dari tahun ke tahun dan periode per periode sama. KPID atau KPI itu PR-nya tetap sama. Artinya periode ini seperti yang disampaikan Pak Anggi tadi bahwa infotainment dan sinetron ini menjadi menjadi tayangan yang selalu disorot pada periode per periode. Tapi kemudian juga eksekusinya ini memang eksekusinya memang sampai sekarang memang terkesan belum sedemikian efektif karena memang ya mohon maaf misalnya dalam kaitan periode ini ini programnya dipanggil kan, tapi kemudian perasaan kan setahun 2 tahun itu begitu cepat. Nanti juga begitu dipanggil dan didiskusikan secara terus menerus. Tapi memang peran media ini kan sangat besar sekali ya, karena memang dia terkait dengan wadah promosi, wadah promosi atau iklan bagi setiap orang atau misalnya institusi begitu ya. Memang kalau kualitas ya memang dengan ASO ini kan memang mendorong supaya berkualitas. Tapi memang seperti yang dibilang masyarakat itu nyaris memang di luar yang disampaikan Pak Anggi tadi terkait dengan sinetron dan infotainment memang berita-berita politik ini juga sesungguhnya bagi sebagian masyarakat juga tidak sehat karena memang apakah itu memang informasi yang simpang siur ya, kita nggak bilangkannya hoax ya. Perdebatan ini sesungguhnya membuat masyarakat jadi jadi resah, jadi enggan menonton televisi kan. Akhirnya memang beralih misalnya ke internet begitu ya. Tapi memang kan pada persoalan lain internet ini kan seperti misalnya YouTube atau platform video yang lain kan terkesan ini ada hutan rimba yang tentu tidak ada penjaganya begitu ya. Karena memang masih memiliki kekosongan hukum. Kalau kita melihat ASO di Sumut per 1 Agustus kelihatannya sepertinya nggak bermasalah tuh bagi masyarakat karena memang sejak lama mereka secara kuantitas tidak menyaksikan televisi secara rutin lagi, apalagi misalnya di jam-jam tertentu. Sejalan yang disampaikan oleh Pak Anggi tadi bahwa memang kualitas pembagian ini, redistribusi alokasi siaran ini juga kan tidak fair begitu ya. Rata-rata kalau di jam-jam sibuk tentu yang kontennya misalnya untuk pendidikan, misalnya yang edukasi atau misalnya konten lokal tadi memang kan sangat jauh dari yang diharapkan begitu ya. Padahal misalnya amanat untuk memberikan ruang untuk konten lokal itu atau konten daerah itu kan jauh-jauh hari. Berapa tahun lalu sudah dibicarakan itu. Bahkan misalnya di Sumatera Utara di awal-awal penerapannya misalnya dulu KPID ya mendorong itu di awal-awalnya memang tertib, tapi saya pikir nggak sampai setahun itu yang sampaikan Pak Anggi tadi. Ya misalnya seperti saya misalnya hari ini talkshow, bisa sampai 2 tahun ke depan masih itu juga apanya gitu ya. Ini juga kan persoalan-persoalan yang harus memang didorong misalnya begitu ya. Di luar TPRI lah kita bilang ya, di luar TPRI karena memang space-nya adalah konten lokal begitu ya. Saya pikir memang itu tengah malam akhirnya kita dipaksa harus begadang misalnya untuk menyaksikan misalnya di komunitas-komunitas tertentu misalnya diliput. Jadi komunitas ini harus begadang untuk menyaksikan liputan yang menjadi kebanggaannya. Ini tentu menjadi hal yang harus diperkuat oleh KPI misalnya. Utamanya dalam kebijakannya menentukan slot-slot mana yang wajib untuk dipersasikan ke masyarakat sesuai dengan umur kah? Seperti itu maksud Abang juga? Iya, sesuai dengan umur. Jadi kan kalau kita bilang misalnya umur kategori remaja misalnya atau bimbingan orang tua misalnya, ini kan kecenderungannya jamnya sangat jam-jam yang bukan sesungguhnya ramah bagi mereka misalnya. Kan bukan di jam-jam sibuk, mestinya sekian jam misalnya 3 atau sampai 5 jam sibuk itu mestinya dibagi itu.
ini yang menjadi konten untuk remaja atau anak-anak, ini yang kemudian konten yang disibukkan dengan sinetron dan berita-berita politik itu. Begitu Bang Ajril. Baik. Nah, kira-kira Bang, apakah terkait dengan sajian atau peminatan dari masyarakat ini menjadi dukungan penting Bang untuk menciptakan suatu penyiaran digitalisasi yang sehat, ini seperti apa nih Bang kira-kira? Tapi tahan dulu Ziva dan Oke, juga Bang baik. Padian. Bagi masyarakat luar sana banyak nih yang mau untuk diambil dulu snacknya karena sembari menonton Markombur. Pastinya lebih asik Yes, ya. kami persilahkan pada Anda karena sesaat lagi jawabannya akan kami hadirkan usai yang satu ini. Penyiaran digital sehat dan berkualitas menjadi tema menarik kami yang kami angkat, tentunya kami persembahkan kepada Anda pada Selasa 10 Oktober ini dalam program Markombur yang pastinya masih menghadirkan narasumber yang kompeten dan hebat atas tema kami yang telah kami berikan kepada Anda, baik itu di segmen pertama. Tadi Ziva masih ada yang masih gantung-gantung, Ziva? Silahkanlah Iya, diluruskan sekali Ziva. bergantung-gantung kan ya. Silahkanlah luruskan Ziva. Baik, akan saya luruskan kembali terkait dengan pertanyaan saya yang saya ulangi kembali kepada Bang Padian. Saya tujukan terkait dengan bagaimana dukungan masyarakat tentang sajian ataupun minat dari masyarakat. Apakah sejauh ini memang sebegitu besarnya dalam mewujudkan dukungan terhadap penyiaran yang berkualitas? Seperti apa kira-kira Bang? Ya memang kalau kita melihat misalnya pada kelompok-kelompok orang tua yang memiliki anak kecil memang berharap sekali pada penyiaran, karena memang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, hanya media televisi ini yang nyaris ada pengawasan, pagarnya kan memang ada, dan konten-kontennya itu tentu kan akan lebih terawasi lah begitu kan, karena tadi ada KPID dan lembaga lain untuk itu. Tapi dengan per 1 Agustus itu banyak juga memang orang tua yang nyaris bukan kita bilang stres lah, agak kelimpungan juga menangani anak-anak ini yang kemudian khususnya misalnya pada hari libur ya, pada hari libur banyak orang tua yang kelimpungan ini, akhirnya anak ini media hiburannya misalnya agak kesulitan ketika misalnya berlangganan TV berbasis internet, ini juga jadinya kan gitu ya, karena pengawasannya juga tidak sedemikian baik begitu ya. Jadi memang harapannya memang pemerintah sesuai dengan janjinya akan menyalurkan STB gratis itu ya, maka itu agar cepat direalisasikan khususnya kelompok-kelompok yang tidak mampu. Jadi memang tapi orang tua ini juga seresah itu terhadap isi siaran juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang fungsinya kan di lembaga pengawasan atau khususnya misalnya pemerintah kan begitu ya. Terkait dengan konten-konten lokal itu memang banyak dari orang tua misalnya berharap betul itu konten lokal itu, tapi kemudian kan ada penyimpangan ya, karena memang media televisi selalu bilang 24 jam itu adalah, kami tidak pernah membeda-bedakan itu. 24 jam itu kalau ditaruh di jam 5 pagi atau tengah 5 pagi, ya itu bagi kami penting semua. Kan gitu. Kemudian para pengamat ratingnya yang kemudian menganggap ada prime time, ada kemudian jam tengah malam begitu ya. Karena alasan itu tadi, alasan pemilik media ini selalu kan begitu ya. 24 jam itu adalah jam yang sama bagi kami. Jadi ketika kami naruhnya di jam 5 atau setelah subuh, itu adalah komitmen kami terhadap yang 10% itu, atau di undang-undang itu mewajibkan adanya konten lokal itu. Tapi kemudian masyarakat kita ini terusnya orang tua sesungguhnya dengan informasi nasional ini sesungguhnya pada fase yang meresahkan juga, karena mereka pingin juga informasi-informasi lokal yang mereka dapat khususnya bagi anak-anak mereka begitu. Baik. Nah, sebelum saya kembalikan kepada Azril ini, Azril, saya masih mau ke Bang Agi terlebih dahulu terkait dengan TV layak anak yang tadi mungkin dibahas juga sama Bang Padian terkait hal ini, Bang. Apakah ada penekanan dari KPID terkait siaran yang layak terhadap anak, karena memang yang tadi Abang sebutkan lebih banyak terkait dengan konten lokal dan lain-lain sebagainya. Silakan, Bang. Iya. Tontonan ramah anak ini penting ya, apalagi sekarang kita lihat banyak bermunculan platform-platform digital baru, media internet, disampaikan Bang Padian ya, terkait dengan anak-anak sekarang sudah banyak menonton gadget. Makanya itulah menjadi problem kita saat ini terhadap KPI dengan industri, kemudian dengan situasi saat ini ya. Makanya saya bilang tadi, industri kan sekarang juga kita paham, lembaga penyiaran itu terkait dengan adanya media internet ini kan persaingan kan juga semakin tinggi. Akhirnya lembaga penyiaran hari ini dalam tanda kutip lebih mementingkan rating. Kan gitu. Karena yang berbicara, jadi bagaimana rating supaya bisa
mengimbangi terkait dengan platform-platform digital baru. Nanti saya akan jawab terkait dengan literasi media ramah anak ini. Jadi kita juga mendorong untuk industri penyiaran juga memperhatikan tayangan-tayangan yang ramah anak. Ya. Karena ya tadi saya bilang persoalan infotainment, kemudian juga sinetron ini kan yang memang di jam-jam tayang ya sebenarnya masih dalam jam tayang yang memang semua umur bisa melihat. Ya. Tapi dari segi kualitas kan itu menjadi pertanyaan ketika bicara gosip, ya kan? Dan di sinetron ada bicara pembulian. Tapi itu pun KPI juga concern terhadap pengawasan ini agar tontonan-tontonan itu lebih kepada memperhatikan nilai-nilai anak tadi gitu loh. Kita juga sering mendorong TV untuk ayo kasih slot untuk anak. Tapi kan juga kita nggak bisa paksa gitu loh. Karena juga industri ini kan tadi saya bilang dia kan juga memikirkan persoalan rating tadi. Jadi karena persoalan persaingan di platform-platform digital ini, maka industri dalam tanda kutip itu tadi lebih mementingkan rating daripada kualitas. Tapi oleh kajian-kajian inilah KPI nanti akan duduk bersama dengan lembaga penyiaran, ini loh persoalannya. Kemudian juga dalam konteks regulasi kan juga ini DPR sedang melebihkan kewenangan KPI. Ya. Dalam arti di revisi Undang-Undang 32 nanti yang baru ini, maka pengawasan KPI ini akan diperluas. Ya. Jadi masuk kepada platform-platform digital. Karena kalau definisi penyiaran sendiri kalau bicara secara internasional itu kan bukan hanya TV dan radio, definisi penyiaran, termasuk internet, YouTube itu kan masuk dalam konteks penyiaran. Tapi di Indonesia sendiri kalau bicara definisi penyiaran itu kan hanya bicara TV dan radio. Nah, revisi Undang-Undang 32 ini maka kewenangan KPI ini akan diperluas. Jadi KPI bukan hanya bicara TV dan radio tapi akan menguasai platform-platform digital yang disampaikan Bang Adian tadi seperti hutan rimba yang nggak ada pengawasannya. Ya. Makanya anak-anak kecil juga dalam tanda kutip media ini kan sangat mempengaruhi perilaku-perilaku dan karakter kita hari ini. Jadi kita butuh juga melalui akademisi, melalui industri, kemudian melalui masyarakat untuk DPR segera mengesahkan Undang-Undang 32 ini, revisi Undang-Undang 32 ini. Agar kewenangan KPI ini bisa lebih luas, agar persaingan juga di sektor industri penyiarannya juga bisa sehat gitu. Jadi ketika ini persaingan sehat, jadi industri ini juga tidak hanya bicara rating, tapi bicara tentang kualitas siarannya gitu. Baik Bang, saya ingin menyoroti beberapa kali Anda mengatakan seringnya mendorong bagi pihak-pihak perusahaan TV ini untuk selalu menampilkan ataupun memberikan sajian muatan yang bersifat edukatif khususnya kepada anak nih, ramah anak lah istilah kepada siarannya ini. Kata sering mendorong ini apa yang telah dibuktikan melalui aksi nyata dari KPID hingga KPI pusat untuk bisa menghasilkan upaya yang konkret bisa untuk kita lihat sebagai masyarakat? Iya, jadi kan KPI kan sering melakukan pertemuan-pertemuan dengan industri. Ya kan? Dan KPI juga kalau bicara tentang kualitas isi siaran, bicara siaran ramah anak itu kan bukan bicara asumsi. Jadi KPI ini juga melakukan tadi saya bilang melakukan FGD, kemudian kita melakukan konferensi penyiaran, riset di 9 universitas termasuk kemarin baru USU. Ini hasil-hasil kajian-kajian akademik FGD dan pertemuan inilah yang kita sampaikan ke industri supaya ini loh persoalannya ini loh yang diinginkan oleh masyarakat. Apalagi kemarin sempat kecolongan terkait dengan TV kartun yang dalam tanda kutip bicara tentang LGBT. Itu yang kita dorong agar industri lebih memperhatikan kualitas isi siaran ini bagaimana menjadi siaran yang ramah anak. Tapi kita dorong juga untuk orang tua atau keluarga agar juga mendampingi anaknya. Karena bagaimana kita membatasi isi siaran ya. Dalam arti siaran ini kan KPI ini kan mengawasi kalau siarannya udah tayang. Ya. Kalau sebelum tayang itu kan lembaga sensor film, LSF. Makanya kadang-kadang orang secara persepsi terhadap KPI ketika ada kartun yang disensor, ada beberapa yang disensor, itu yang mensensor bukan KPI. Yang mensensor itu lembaga sensor. Jadi kalau ada kartun-kartun yang disensor itu, yang diblurkan itu LSF. Nah, jadi kami berharap orang tua juga ikut mendampingi anak-anaknya dalam menonton televisi. Tidak semua kartun itu juga mempunyai kualitas yang baik gitu loh. Karena ada juga siaran-siaran kartun yang bicara kekerasan, kan gitu.
ya kan, seperti misalnya SpongeBob dalam tanda kutip, kan bener kan ada kekerasan, pembulian, kemarin ada kartun Shinchan gitu, tapi kita juga sudah menyuratin kartun-kartun yang kita dalam tanda kutip yang melanggar P3SPS itu, gitu loh. Tapi kita juga dibully, kenapa sampai kartun juga ditegur gitu loh. Karena KPI kan juga bukan melihat secara tekstual, kita kan juga melihat siarannya kan secara kontekstual juga, apa pesannya dalam siaran yang ditayangkan. Baik, bisa diartikan Ziva kepada masyarakat ini dari Bang Anggia selaku Ketua KPD Sumut dan juga nantinya ke KPI Pusat ini sudah sangat mengakomodir masyarakat ini untuk tahu informasi bagaimana sebenarnya untuk menghasilkan ataupun menyerap informasi dari penyiaran digital yang berkualitas dan juga sehat ya Ziva. Betul sekali, dan tentu kita ingin bertanya langsung ini kepada Bang Padian nih terkait dengan hal ini. Gimana nih Bang tanggapannya dengan adanya banyak sekali hal-hal yang memang sudah difilter dan juga mungkin mungkin Bang masukan kepada KPI atau mungkin pemerintah sendiri terkait dengan hal-hal yang memang tadi yang missing seperti kecolongan, tadi ada kalau bisa kecolongan dibilang. ya, Masih betul aja sekali. terjadi kecolongan. Seperti Eksekutornya itu. ini kurasa Bang. Kira-kira gimana nih Bang? Ya memang begini, di luar tadi P3SPS ya, ada juga memang undang-undang lain yang kemudian misalnya kalau kita cerita anak yang yang harus diproteksi lagi nih misalnya. Misalnya terkait dengan iklan kekerasan, iklan bukan iklan lah, konten pornografi, semi pornografi dan konten rokok ini juga didorong ini bahwa ada sesungguhnya memang di luar KPID ada kelompok-kelompok lain mendorong ini bahwa kemudian konten-kontennya ramah anak dan juga misalnya berkualitas dan sehat begitu ya. Tapi memang sesungguhnya di suasana di suasana sekarang orang tua atau anak-anak ini nggak butuh hiburan, tidak ada hiburan karena memang ASO tadi terjadi. Memang kalau sesungguhnya kalau STB-nya direalisasikan kan sesungguhnya ada 2 siaran yang sesungguhnya cocok untuk anak. Misalnya adalah ada siaran Mentari yang kemudian itu adalah grupnya SCTV. Itu kan memang full konten anak-anak dan konten pendidikan, dan ada satu lagi saya lupa. Maka memang dengan adanya sekarang yang di Sumut ini 15 siaran yang pakai analog kemarin, dengan adanya STB memang ada nambah 2 siaran ini, memang ini harus direalisasikan. Maka sesungguhnya bagi orang tua agak lebih aman ketika misalnya seharian nonton siaran grup SCTV itu begitu ya. Maka ini direalisasikan. Saya pikir juga memang banyak juga persoalan, misalnya aspek kekerasan, aspek pornografi dan bullying ini memang tersembunyi dia konten-konten ini yang kemudian mau tidak mau atau juga secara tidak langsung memang mempengaruhi stigma anak-anak begitu ya. Kalau yang misalnya yang lebih dekat lah misalnya, bahkan misalnya saya sendiri anak-anak itu kadang-kadang terpola sendiri dengan yang kita kan nggak setiap menit, nggak setiap jam kita bisa mengawasi anak-anak ini kan. Sehingga misalnya ketika anak-anak kita tengok di rumah misalnya suasananya kok doyan kekerasan nih, ternyata setelah kita telusuri riwayat filmnya, riwayat kartunnya memang setiap hari itu yang ditonton kemudian membentuk pola bahwa semangat heroik itu adalah semangat kekerasan. Ini yang sesungguhnya memang sangat berbahaya. Tapi kemudian setelah misalnya KPID mengingatkan itu, memang hitungan hari atau bahkan misalnya nggak sampai sebulan muncul lagi itu. Ini juga terus kecolongan karena memang lembaga penyiaran atau tadi perusahaan penyiaran ini dia menganggap bahwa ini adalah berpengaruh pada ratingnya. Memang rating ini sangat berbahaya sekali misalnya terhadap keinginan dan lembaga penyiaran ini mau tidak mau patuh terhadap saran dari KPID tadi begitu. Baik Bang Padian, terima kasih atas informasi Anda tentang perspektif yang sangat bagus ini. Lantas kita nanti akan wakil pemirsa ini sebenarnya siapa sih yang mempolakan jam tayang terhadap suatu penyiaran kepada publik ini? Apakah dari KPI Pusat atau KPID Sumut? Sesaat lagi pemirsa. Ya pemirsa, tentunya masih bersama kami dalam program Markombur dengan tema menariknya yakni penyiaran digital, sehat, dan berkualitas. Nah pemirsa, kalau kita berbicara tentang deskripsi terhadap penyiaran digital, sehat, dan berkualitas, tidak hanya berbicara tentang sajian ataupun muatan yang dipersembahkan kepada masyarakat. Siogianya juga kita ingin mengetahui terkait pola perilaku pemerannya Bang, dan juga jam-jam tayangnya ini. Apakah pantas untuk ditampilkan kepada masyarakat, dan bila tidak pantas, siapa yang berperan untuk mengawasinya itu? Silahkan Bang Anggia.
Ya, kalau bicara jam tayang itu kan sudah diatur ya di P3SPS itu, yang kategori anak-anak itu di jam tayang berapa, kemudian yang dewasa itu di atas jam 10 malam, makanya iklan-iklan rokok, iklan apa namanya kontrasepsi itu kan di atas jam 10 malam. Itu sudah diatur tegas di P3SPS, itu jam-jam tayang. Kemudian tadi bicara perilaku, ya itu kan kita dalam sektor pengawasan ya tugas KPI mengawasi perilaku apa namanya pengisi siaran, pemeran pengisi siaran. Banyak sih yang kita apa namanya KPI pusat khususnya ya yang menegur perilaku pemeran-pemeran yang dalam konteks ya ada yang memerankan perilaku Feminism perempuan itu sudah kita tegur. Makanya di beberapa tayangan hiburan, kemudian reality show itu sudah kita lihat tidak lagi menampilkan apa namanya perilaku yang lebih kepada feminim gitu loh. Itu yang tidak boleh. Kemudian juga kita kan misalnya kayak Lucinta Luna itu kan kemarin kita sudah tegur beberapa industri untuk direkomendasikan tidak tampil. Karena kan Lucinta Luna itu kan apa namanya membawa pesan tanda kutip yang LGBT itu kan, dia transgender gitu kan. Itu kita rekomendasikan, disarankan kepada industri untuk tidak menayangkan lah Lucinta Luna gitu loh. Inilah perilaku ini yang berdampak kepada anak-anak tadi. Makanya anak-anak ini kan secara psikologisnya ada duplikat deh. Apa yang dia lihat kan langsung dia tiru kan gitu. Makanya ya kami ya dalam konteks penyiaran sangat memperhatikan benar isi siaran yang ada di televisi hari ini kan itu. Apalagi sekarang kan kualitas TV sudah makin baik, penontonnya juga makin menambah, ya kan? Nanti juga akan ada penambahan program TV. Sekarang saya dapat informasi di IPP sendiri sudah ada 900 ini akan muncul program TV baru sejak digital nih, waiting list ini. Artinya makanya oleh kita KPI langsung bergerak cepat melakukan bagaimana kualitas isi siaran ini baik dari pusat maupun sampai lokalnya harus benar-benar siarannya sehat dan berkualitas. Melalui itu tadi dari hulu ke hilir sudah kita lakukan. Mulai dari dengan pendidikan lembaga pendidikan seperti kampus, bagaimana ya minimal mereka buat sebuah program studi atau program studi lah Bang kan dalam komunikasi pertelevisian sehingga mengalihkan kualitas SDM yang berkualitas tadi karena udah 900 ini. Kemudian juga konten lokal melalui perda-perda penyiaran. Jadi memang KPI sendiri ya, KPI pusat sangat mewanti-wanti lah dengan adanya perkembangan stasiun TV digital nanti yang akan menunggu sekarang 900 ini dengan kualitas bagus. Jadi terus kita melakukan FGD supaya bisa mendapatkan sebuah resolusi lah kita bilang ya untuk sebagai masukan bagaimana kualitas isi siaran ke depan. Ya, baik sebelum ke Jipa Bang saya juga ingin masih bertanya mungkin wakil pemirsa di sana, punishment apa yang telah dilakukan ataupun diberikan kepada pihak penyelenggara ataupun perusahaan televisi ini jika melanggar aturan-aturan yang berlaku seperti menampilkan kembali hal-hal yang konotasinya adalah negatif? Ya pertama kita panggil, kita minta klarifikasi. Kalau masih juga kita tegur. Kalau kita tegur juga nggak bisa, kita cabut lah izin program siarannya. Izin program siarannya. Iyalah. Tapi kalau pemeran perilakunya ini tidak ditutupi atau masih diberikan lagi atau ada sanksi? Perilakunya kan kita nggak masuk ke perilaku orangnya. Itu kan perilaku itu kan misalnya kalau ada nggak masuk wilayah KPI. Kalau yang masuk wilayah KPI ini kan apa yang ditampilkan. Tampilkan ya. Orangnya bagaimana kalau melakukan tindak pidana itu kan udah urusan polisi gitu loh. Ya kalau kita hanya bisa menyarankan untuk tidak mengakomodir orang-orang yang kita kutip bermasalah secara hukum. Ya kemarin juga Rizky Bilar juga kita suratin gitu loh. Supaya Rizky Bilar ini tidak tampil di TV karena telah melakukan kekerasan terhadap wanita. Jadi ya KPI juga sangat memperhatikan nilai-nilai anak-anak dan perempuan hari ini. Kita jaga itu. Makanya siapa artis-artis yang melakukan kekerasan terhadap perempuan ya kita langsung bergerak cepat menyuratin untuk tidak disarankan ya, untuk tidak diberikan wadah ya, Bang? Diberi panggung lah. Ya. Nah, gitu. Udah banyak, artinya KPI juga tidak tutup mata. KPI juga
apalagi sekarang dalam proses digital ini ya tugas dan KPI ini makin berat. Ya, Kita juga sering berdinamika serius juga dengan industri. Tapi yang menjadi persoalan ketika pengawasan isu siaran ini sudah kita baik mengawasinya, lagi-lagi kan pengaruh anak ini kan nggak bisa serta-merta melalui media penyiaran juga. Sekarang kan melalui platform digital, gadget-gadget ini kan sangat pengaruhi. Malah kalau kita bisa lihat survei, yang paling pengaruhi perilaku masyarakat atau khususnya anak itu melalui gadget hari ini. Setuju. Baik, dengan sebegitu banyaknya upaya yang dilakukan oleh KPI terkait dengan bagaimana untuk filterisasi siaran yang berkualitas dan sehat, tentunya kita ingin juga pastinya menjaga. Selain dari KPI, pasti kita sebagai masyarakat juga harus menjaga, apalagi terkait dengan anak-anak. Dan mungkin saya ke Bang Padian untuk mengedukasi Bang, apalagi terutama dengan orang tua agar tidak memberikan panggung, bahkan juga tidak menjerumuskan anak terhadap tayangan-tayangan ataupun tidak mungkin edukatif, yang di luar dari tayangan seperti gadget digital yang memang saat ini sudah beredar sedemikian luasnya. Silakan Bang. Ya memang ya tentu orang tua bukan kita mengapain ya, tentu memang orang tua atau anak-anak sekarang kan sudah dimanjakan dengan kecanggihan teknologi, ini. Jadi memang mengurangi pengaruh negatif dari gadget atau juga platform digital ini kan salah satunya adalah televisi, karena memang saat ini undang-undangnya yang ada mengatur itu baru penyiaran di media televisi, penyiaran di platform digital kan belum ada. Maka mau tidak mau memang tayangan siaran yang sehat dan berkualitas ini menjadi keharusan. Maka dalam kaitan Kominfo dan juga lembaga penyiaran lah, artinya yang diamanatkan undang-undang untuk keberlangsungan dan keberlanjutan penyiaran ini harus terlaksana, harus cepat diwujudkan Bang Azril dan Mbak Cici, begitu ya. Tapi memang peran KPI tentu lebih baik pada proses sekarang, karena memang dari dulu memang faktornya mungkin apakah karena izin siaran itu dicabut kewenangan dari KPI, nyaris sekarang kelihatan adem-adem. Kalau dulu kan ada kesan memanipulasi. Misalnya ada dulu zaman sebelum Pak Anggi ya, dulu ada 4 mata. Kemudian ditegur KPI, dirubah jadi bukan 4 mata misalnya kan gitu ya. Ada juga tayangan infotainment dirubah namanya. Tentu ini juga sekarang tidak kelihatan karena memang nyaris lembaga penyiaran ini memang tidak sedemikian takut juga dengan KPI di dalam tanda kutip, karena memang dia hanya programnya saja yang dicabut. Dan tentu lembaga penyiaran kan punya alternatif juga untuk menciptakan program baru yang sejenis mungkin, dengan dengan bungkusan dan polesan yang sikit-sikit tapi nyaris sama begitu. Maka memang seperti yang disampaikan Bang Azril tadi terkait dengan pemeran ini juga menjadi fokus, menjadi fokus untuk itu. Belum lagi misalnya ada penyeludupan P3SPS itu yang kemudian diseludupkan, misalnya iklan rokok hanya mereknya saja, karena kan yang dilarang kan aktivitas merokoknya misalnya, atau misalnya dalam konteks pornografi misalnya, alat kontrasepsi misalnya, bukan praktek bukan iklannya yang ada, tapi kemudian dalam informasi-informasi lain. Ini memang yang kadang-kadang, dan itu tentu lembaga-lembaga misalnya tadi termasuk KDRT itu konsen, memang di luar KPID ada yang konsen untuk mengawasi itu. Maka memang menjadi penting ini dalam tanda kutip berantamnya lembaga penyiaran televisi ini dengan platform digital ini memang harus kita nikmati untuk tayangan siaran yang lebih berkualitas. Saya yakin memang kalau berantamnya lebih tinggi ini, makin puncak antara lembaga penyiaran televisi dengan platform digital, saya pikir yang seperti yang diharapkan Pak Anggi tadi terkait dengan revisi Undang-Undang 32 itu akan cepat terwujud. Realisasinya ya. Iya. Baik. Bang Padian, kalau kita berbicara, saya mungkin ada satu pernyataan singkat mungkin kepada Anda, inovatifkah sudah penyiaran televisi kita saat ini? Inovatif, harapannya inovatif, tapi karena memang konten siaran kita ini berbiaya mahal, maka memang ini juga menjadi menjadi peran, atau misalnya apakah melalui KPI misalnya, melalui KPI didorong nih bahwa konten-konten siaran yang berulang-ulang ini sungguhnya memang tidak sehat juga Bang Haji. Maka memang didorong lembaga penyiaran yang kemudian tadi yang antri itu memang harus didorong, dia harus tetap kontinuitasnya harus tetap berlangsung. Jangan konten-konten lama yang kemudian direlay, itu menjadi hal, walaupun belum ada pengaturannya, tapi memang dorongan itu harus tetap
didorong supaya bahwa konten-konten siarannya harus tetap yang terbaru dan fresh begitu Bang Ya, Azril. bagaimana tanggapan dari Bang Anggia ini Bang? Seperti apa yang ada istilah rally ini tetap juga ditampilkan? Inovatifkah sudah penyiaran kita ini saat ini Bang? Ya Pasca itu. digital nih? Makanya saya bilang dibilang Bang Padian ini kan biaya produksi konten itu kan bukan berbiaya murah tapi Mahal, berbiaya pasti. mahal. Makanya oleh sebab itu KPI juga tidak bukan hanya KPI ini bukan hanya juga malaikat pencabut nyawa yang mengawasi aja kan, tapi di undang-undang itu kita diamanahkan untuk ikut serta membangun infrastruktur penyiaran. Ya. Makanya untuk bagaimana kualitas isi siaran ini baik, kemudian juga problematika ini kita cari win-win solution dalam konteks lokal, makanya KPI sendiri sudah menyiapkan sebuah formulasi, ya kan, melalui FGD, ya, agar ekosistem penyiaran ini bisa lebih baik lagi. Nah, termasuk bicara siaran lokal itu bagian dari FGD yang akan dibahas. Nah, makanya diundanglah asosiasi periklanan itu supaya bisa membantu untuk memproduksi konten-konten lokal yang ada di daerah gitu loh. Agar yang 10% itu dipenuhi dengan konteks yang berkualitas gitu. Jangan 10% ini udah relay siarannya jam 1 pagi. Itu problem yang selalu kita surati. Tapi ketika industri tidak bisa melaksanakan, nggak ada wewenang kita mencabut stasiun TV di sini. Misalnya nggak bisa 10% kita suratin, nggak mau kita cabut stasiun ini, kan nggak wewenang KPI mencabut izin stasiun TV itu. Baik. Dan sayang sekali Azril dan juga pemirsa sudah masuk 1 jam, tapi sebelum 1 jam kita akhiri dengan hal ini ya pastinya kita ingin juga mendengarkan closing statement dari kedua narasumber kita terkait dengan topik menarik kita yaitu penyiaran digital sehat dan berkualitas. Kita ingin mintakan kepada kedua narasumber kita terkait bagaimana untuk mewujudkan literasi media dalam mewujudkan media yang berkualitas dan sehat pastinya. Dan kita langsung ke yang punya wewenang dulu deh, KPID. Silakan Bang. Singkat dan padat Bang. Jadi diharapkan ke masyarakat ya untuk lebih kritis lagi melihat tayangan-tayangan televisi yang dipertontonkan hari ini. Jangan semua diterima ya, lebih kritik, lebih informatif juga terhadap isi siaran hari ini. Kalau ada aduan bolehkah Bang langsung? Bisa. Oke. Jadi kami juga kalau aduan dari masyarakat kita langsung akomodir, kita langsung tidak lanjut. Baik. Harapannya saya ingatkan lagi lebih kritis lagi dalam menonton siaran televisi hari ini. Baik. Dari Bang Padian singkat dan padat Bang. Ya memang kalau tadi Bang Anggi ke masyarakat, saya tentu kepada media televisinya. Setuju. Saya yakin media televisi akan bisa menciptakan konten siaran yang lebih berkualitas. Saya pikir pandangannya TVRI yang 20 lebih konten ya, bisa menyediakan konten yang berkualitas. Saya pikir media-media swasta yang punya modal besar akan mampu juga membuat konten yang berkualitas dan sehat bagi penonton kita. Baik, demikian pemirsa, itu dia closing statement dari kedua narasumber kita, dan tentu saja ini menjadi catatan penting bagi kita semua untuk mewujudkan literasi media yang sehat dan berkualitas. Dan akhir kata saya Ziva Zahrinis dan rekan saya Muhammad Azrul Nasution, dan tentunya sebelum kami berpisah daripada Anda, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bang Anggi dan juga Bang Padian serta Anda pemirsa. Saksikan terus untuk Anda di rumah sana menyaksikan program Markobar yang hadir dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 15.00 tentunya di TVRI Sumatera Utara. Akhir kata saya Muhammad Azrul Nasution. Selamat sore dan sampai jumpa. Mati aku jadi penas.